Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zawa Putri Ridwan dengan NIM 2303200012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan efektif, kekuasaan, kriteria dan karakter pemimpin. Baik, yang pertama di sini ada kemampuan pemimpin sebagai manajer. Kemampuan pemimpin sebagai manajer dapat ditetapkan oleh beberapa kriteria yang menggambarkan sejauh mana seorang pemimpin mampu mengelola organisasi dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang bukan hanya dituntut untuk memimpin dengan wibawa, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai manajer yang mampu mengatur arah, tujuan, serta seluruh sumber daya organisasi agar berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini terdapat 4 kriteria penting yang menjadi tolak ukur kemampuan pemimpin sebagai manajer, yaitu kemampuan menentukan arah organisasi, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, kemampuan mengelola sumber daya, serta kemampuan memanfaatkan potensi otak kanan dan kiri dalam berpikir kreatif maupun rasional. Yang pertama, pemimpin harus mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas mengenai kemana organisasi akan dibawa. Arah dan tujuan organisasi menjadi panduan utama dalam setiap langkah manajerial yang dilakukan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah dan kehilangan fokus. Dalam hal ini, kemampuan pemimpin untuk menyusun visi dan misi yang realistis, menantang, dan selaras dengan kebutuhan organisasi sangat penting. Selain itu, pemimpin juga harus bisa mengkomunikasikan arah dan tujuan tersebut kepada seluruh anggota agar tercipta kesatuan persepsi dan semangat kerja yang sama. Seorang pemimpin yang mampu menetapkan arah yang tepat akan mendorong organisasi untuk bergerak secara terarah dan terkoordinasi. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Dalam dunia manajemen, mempertahankan organisasi bukan berarti hanya menjaga agar organisasi tetap eksis, tetapi juga memastikan bahwa organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran kinerja, penilaian hasil kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan kebijakan baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Pemimpin yang baik harus tetap peka terhadap perubahan baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Dengan begitu, ia mampu mengambil keputusan strategis yang memungkinkan organisasi bertahan sekaligus berkembang. Proses mempertahankan organisasi juga menuntut pemimpin untuk melakukan evaluasi secara berkala agar setiap kegiatan manajemen tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kriteria ketiga yaitu kemampuan mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. Dalam hal ini, pemimpin berperan sebagai penggerak dan pengatur seluruh unsur yang ada dalam organisasi, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya material lainnya. Pemimpin yang efektif akan mampu melihat potensi yang dimiliki oleh setiap anggota lainnya, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, pemimpin juga perlu mengembangkan potensi tersebut melalui pelatihan, motivasi, serta pemberdayaan agar setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan mengelola sumber daya tidak hanya sebatas penggunaan secara efisien, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada agar memberikan hasil yang maksimal. Nah, dari sinilah seni kepemimpinan diuji karena mengelola manusia dan sumber daya lain membutuhkan kecerdasan emosional, komunikasi yang efektif, serta kemampuan dalam membangun kerjasama tim. Yang kriteria keempat yaitu tidak kalah penting, yaitu kemampuan memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir.
Dalam kepemimpinan modern, tidak cukup hanya mengandalkan logika dan rasionalitas yang berasal dari fungsi otak kiri. Pemimpin juga harus mampu berpikir kreatif dan inovatif yang merupakan fungsi dari otak kanan. Otak kanan berperan dalam menghasilkan ide-ide baru, membangun visi yang inspiratif, serta menciptakan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin yang kreatif mampu melihat peluang di balik tantangan, serta menggunakan daya imajinasi untuk menemukan solusi yang tidak biasa namun efektif. Di sisi lain, otak kiri berperan dalam berpikir analitis, menghitung risiko, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Dengan kata lain, ia dapat memadukan antara kemampuan berpikir rasional dan kemampuan berpikir kreatif dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, keempat kemampuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Penetapan arah organisasi tanpa kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Demikian juga kemampuan mengelola sumber daya tanpa kreativitas dalam berpikir akan membuat organisasi stagnan dan sulit berinovasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin sebagai manajer harus mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan ini dalam menjalankan perannya. Dengan lebih jauh lagi, kemampuan ini juga mencerminkan keseimbangan antara aspek manajerial dan aspek kepemimpinan. Aspek manajerial menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, sedangkan aspek kepemimpinan lebih menitik beratkan pada pengaruh, motivasi, dan hubungan antar manusia. Pemimpin yang baik mampu menggabungkan keduanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang produktif, adaptif, dan inovatif. Dalam dunia kerja yang dinamis, seorang pemimpin dengan kemampuan seperti ini akan lebih mudah menavigasi organisasi menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan pasar, pengembangan teknologi, atau krisis ekonomi. Kemampuannya dalam berpikir strategis dan kreatif memungkinkan organisasi untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang menjadi lebih kompetitif. Selain itu, pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan efektif akan menciptakan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sedangkan pemimpin yang memiliki arah dan tujuan jelas akan menjaga organisasi tetap fokus pada visi jangka panjangnya. Dengan demikian, Kemampuan pemimpin sebagai manajer bukan hanya sekedar keahlian teknis dalam mengatur dan mengelola, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, kemampuan berpikir strategis, serta kreativitas dalam mengembangkan organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya ada kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya dalam konteks organisasi maupun kepemimpinan. Keduanya seringkali berjalan beriringan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal makna dan penerapan. Kekuasaan atau power lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengontrol, atau memaksa orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan ini berasal dari berbagai sumber seperti kedudukan, keahlian, kepribadian, maupun kemampuan menguasai sumber daya tertentu. Sementara itu, kewenangan atau authority lebih menekankan pada hak yang sah dan diakui oleh organisasi atau lembaga untuk memberikan perintah dan diikuti oleh orang lain. Artinya, kewenangan selalu berkaitan dengan posisi formal seseorang dalam struktur organisasi. Dalam materi bahwa kewenangan memiliki beberapa unsur penting yang menjelaskan bagaimana wewenang itu bekerja dalam sistem organisasi. Unsur pertama adalah bahwa wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, artinya seseorang memiliki kewenangan bukan karena kepribadiannya, tetapi karena jabatan atau posisi yang sedang ia duduki. Misalnya, seorang manajer memiliki kewenangan untuk mengatur bawahannya karena ia menempati posisi struktural yang lebih tinggi dalam organisasi.
Jika ia tidak lagi menjabat sebagai manajer, maka kewenangan itu juga otomatis hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan bersifat melekat pada jabatan, bukan pada individu. Ini penting dipahami agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perasaan bahwa seseorang tetap berkuasa meskipun posisinya sudah berganti. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu bahwa wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Dalam konteks ini, pelaksanaan kewenangan sangat bergantung pada penerimaan dan pengakuan dari pihak bawahan. Artinya, meskipun seseorang memiliki jabatan yang memberinya kewenangan formal, pelaksanaan kewenangan itu akan berjalan efektif hanya jika bawahan menghormati dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini seringkali terkait dengan kepercayaan dan rasa hormat yang dibangun oleh pemimpin terhadap bawahannya. Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa membangun hubungan baik akan sulit mendapatkan penerimaan dari bawahannya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin mampu menunjukkan sikap adil, bijaksana, dan kompeten, maka kewenangan yang ia miliki akan diterima secara sukarela oleh bawahannya. Unsur yang ketiga adalah wewenang digunakan secara vertikal. Artinya, kewenangan dalam organisasi mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki yang sudah ditetapkan. Proses ini menunjukkan bahwa kewenangan bersifat struktural dan memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan jenjang jabatan. Seorang direktur memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan seorang manajer, dan seorang manajer memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan seorang staf. Aliran kewenangan secara vertikal ini juga menciptakan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab, sehingga setiap individu dalam organisasi tahu kepada siapa mereka harus melapor dan siapa yang berhak memberikan instruksi. Namun, meskipun kewenangan bersifat vertikal, dalam praktiknya, pemimpin yang efektif juga mampu menggunakan pendekatan horizontal dengan cara berkolaborasi dan berkomunikasi secara terbuka. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga membangun suasana kerja yang partisipatif agar bawahan merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, pelaksanaan kewenangan tidak hanya didasarkan pada kekuatan jabatan, tetapi juga pada pengaruh moral dan kepercayaan yang dibangun oleh pemimpin. Selain itu, penting juga dipahami bahwa kewenangan memiliki batasan. Kewenangan hanya berlaku dalam ruang lingkup tertentu sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab jabatan. Misalnya, seorang kepala bagian keuangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan personal. Jika seseorang bertindak di luar batas kewenangannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemimpin yang baik harus memahami batasan-batasan kewenangannya dan menggunakan kekuasaan secara bijak agar tidak menimbulkan konflik atau penolakan. Dalam konteks manajemen yang modern, keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan menjadi hal yang sangat penting. Kekuasaan tanpa kewenangan bisa menimbulkan kekacauan karena tindakan seseorang tidak memiliki legitimasi. Sebaliknya, kewenangan tanpa kekuasaan juga tidak efektif karena meskipun seseorang berhak memberi perintah, ia tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat orang lain patuh. Karena itu, seorang pemimpin ideal harus mampu memadukan keduanya secara seimbang, menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi dan kewenangan untuk memberi arah dengan dasar yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa hubungan antara kekuasaan dan kewenangan merupakan bagian penting dalam dinamika organisasi. Kekuasaan cenderung bersifat personal dan bisa berasal dari berbagai sumber, sedangkan kewenangan bersifat formal dan melekat pada posisi struktural. Ketika kedua hal ini dijalankan dengan benar, maka akan tercipta sistem kerja yang harmonis, di mana setiap individu tahu perannya masing-masing, menghormati hierarki, serta menjalankan tugas berdasarkan antara dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya ada basis kekuasaan. Baik, di sini ada 4 jenis atau
basis kekuasaan yang dijelaskan, yaitu kekuasaan antar personal, kekuasaan struktural dan situasional, kekuasaan pengambilan keputusan, dan kekuasaan informasi. Pertama, kekuasaan antar personal. Kekuasaan ini muncul dari hubungan antar individu. Artinya, kekuasaan ini tidak selalu berasal dari jabatan formal, melainkan dari kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial dengan orang lain. Misalnya, seseorang bisa memiliki kekuasaan karena karismanya, karena disukai, atau karena orang lain merasa nyaman dan percaya padanya. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang memiliki kekuasaan antar personal biasanya mampu memengaruhi bawahannya melalui pendekatan emosional, empati, dan kepercayaan. Ada beberapa bentuk kekuasaan antar personal seperti kekuasaan referen atau berdasarkan rasa kagum dan identifikasi, kekuasaan penghargaan atau memberikan reward kepada bawahan, dan kekuasaan koersif atau mengandalkan ancaman atau hukuman. Pemimpin yang baik biasanya menggabungkan kekuasaan referen dan penghargaan agar bisa memotivasi bawahannya tanpa menimbulkan rasa takut. Selanjutnya, kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan ini lebih berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Jadi, sumber kekuasaan berasal dari peran resmi yang diemban seseorang. Misalnya, seorang manajer memiliki kekuasaan terhadap bawahannya karena jabatan tersebut memberinya wewenang formal atau untuk mengatur, mengontrol, dan mengambil keputusan dalam ruang lingkup tertentu. Namun, kekuasaan struktural ini juga bisa bersifat situasional, tergantung pada konteks dan kondisi tertentu. Misalnya, dalam keadaan darurat, seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus bisa menjadi figur berkuasa walaupun secara jabatan ia tidak tinggi. Jadi, kekuasaan situasional ini lebih bersifat fleksibel, muncul karena kebutuhan dan kondisi yang sedang dihadapi. Dalam praktiknya, pemimpin yang cerdas akan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang ada. Apakah harus menggunakan kekuasaan formal atau lebih mengandalkan pengaruh personal? Selanjutnya, ada kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan ini berfokus pada sejauh mana seseorang memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang berdampak terhadap organisasi atau kelompok. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek paling penting karena keputusan menentukan arah kebijakan dan strategi organisasi. Semakin besar wewenang seseorang dalam menentukan keputusan, maka semakin besar pula kekuasaannya. Misalnya, seorang direktur utama memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan kepala divisi karena keputusan yang diambilnya mencakup seluruh organisasi. Namun, kekuasaan pengambilan keputusan juga bisa muncul dari kemampuan seseorang memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan walaupun secara formal ia tidak memiliki jabatan tinggi. Misalnya, seorang staf ahli yang memberikan rekomendasi penting bisa saja memiliki pengaruh besar terhadap arah keputusan pimpinan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan orang yang memiliki jabatan formal, tetapi juga bisa muncul dari kemampuan intelektual dan keahlian. Kemudian kekuasaan keempat yaitu kekuasaan informasi. Kekuasaan ini berasal dari kemampuan seseorang untuk menguasai, mengelola, dan mengendalikan informasi penting. Dalam era modern seperti sekarang, informasi menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Orang yang memiliki akses terhadap informasi strategis biasanya lebih berkuasa karena dapat menentukan arah kebijakan, memengaruhi opini, dan bahkan mengatur perilaku orang lain. Dalam organisasi, seorang pemimpin yang menguasai informasi internal seperti data keuangan, rencana strategis, atau laporan operasional bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk memperkuat posisinya. Namun, di sisi lain, kekuasaan informasi juga bisa digunakan secara positif, misalnya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Pemimpin yang bijak biasanya menggunakan kekuasaan informasi untuk mendukung keputusan yang rasional, bukan untuk menutupi fakta atau memanipulasi orang lain.
Dari keempat basis kekuasaan ini secara keseluruhan, maka sebenarnya setiap pemimpin memiliki kombinasi dari beberapa sumber kekuasaan. Misalnya, seorang pemimpin bisa memiliki kekuasaan struktural karena jabatannya, kekuasaan antarpersonal karena karismanya, serta kekuasaan informasi karena kemampuannya mengelola data dan komunikasi. Semakin besar dan beragam sumber kekuasaan yang dimiliki, semakin efektif pula kepemimpinannya. Namun yang perlu ditekankan di sini yaitu bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Kekuasaan bukan hanya alat untuk memerintah, tetapi juga untuk memengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama secara etis dan konstruktif. Pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan formal tanpa kemampuan interpersonal biasanya akan kesulitan membangun loyalitas dan motivasi tim. Sebaliknya, pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan formal dan personal akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya, kekuasaan antar pribadi. Yang pertama, kekuasaan legitasi dan kekuasaan imbalan. Kekuasaan antar pribadi merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang muncul dalam hubungan sosial antar individu di dalam suatu organisasi. Kekuasaan ini muncul karena adanya interaksi dan hubungan hierarki antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam konteks organisasi, kekuasaan antar pribadi biasanya dijalankan oleh pemimpin terhadap bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kita masuk yang pertama, kekuasaan legitimasi, yaitu kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain karena posisinya dalam organisasi. Artinya, seseorang memiliki kekuasaan karena jabatan atau kedudukannya yang lebih tinggi. Misalnya, seorang manajer memiliki kekuasaan terhadap bawahannya karena ia secara resmi diberi otoritas untuk mengatur, mengarahkan, dan membuat keputusan. Kekuasaan ini bukan berdasarkan kepribadian atau kemampuan pribadi, melainkan karena struktur organisasi yang memberikan hak tersebut. Oleh karena itu, batas-batas kekuasaan legitimasi akan sangat tergantung pada budaya organisasi, kebiasaan kerja, serta sistem nilai yang berlaku di tempat tersebut. Sebagai contoh, dalam organisasi yang sangat birokratis dan hierarkis, kekuasaan legitimasi biasanya sangat kuat. Karyawan akan cenderung tunduk dan patuh terhadap atasan karena posisi atasan dianggap sah dan memiliki otoritas penuh. Kedua, kekuasaan imbalan, yaitu kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain melalui pemberian imbalan atau penghargaan. Bentuk imbalan ini bisa berupa kenaikan gaji, bonus, promosi, pujian, atau bahkan pengakuan atas hasil kerja seseorang. Kekuasaan imbalan didasarkan pada prinsip bahwa seseorang akan terdorong untuk bertindak atau berperilaku sesuai keinginan pemimpin apabila ada imbalan yang dijanjikan atau diberikan sebagai hasil dan kepatuhan tersebut. Kekuasaan imbalan sering digunakan oleh pemimpin untuk memotivasi bawahannya agar bekerja lebih baik. Misalnya, seorang kepala bagian memberikan bonus tambahan kepada tim yang berhasil mencapai target penjualan. Dengan adanya sistem imbalan ini, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, penggunaan kekuasaan imbalan juga perlu hati-hati karena jika diterapkan secara berlebihan, bisa menimbulkan ketergantungan pada imbalan dan mengurangi motivasi intrinsik seseorang. Kekuasaan imbalan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknik modifikasi perilaku. Dalam teori perilaku, imbalan atau penghargaan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memperkuat kebiasaan positif. Dengan memberikan imbalan terhadap perilaku yang diinginkan, seseorang akan lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut. Oleh karena itu, pemimpin yang memahami cara menggunakan kekuasaan imbalan dengan efektif dapat membentuk lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang ketiga, ada kekuasaan paksaan dan kekuasaan ahli. Kekuasaan paksaan atau coercive power adalah kekuasaan yang muncul karena adanya kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman kepada orang lain jika mereka tidak patuh terhadap aturan atau perintah.
Hukuman di sini tidak selalu berarti hukuman fisik, tetapi bisa juga berupa hukuman psikologis, sosial, atau administratif seperti teguran, pengurangan bonus, bahkan ancaman kehilangan jabatan. Tujuan dari kekuasaan paksaan yaitu untuk menimbulkan rasa takut agar individu atau kelompok bersedia mengikuti perintah. Namun dalam praktiknya, penggunaan kekuasaan paksaan sering menimbulkan efek samping yang negatif, seperti munculnya perasaan dendam, kebencian, atau motivasi kerja yang menurun. Orang yang bekerja di bawah tekanan paksaan cenderung hanya patuh secara permukaan tanpa adanya rasa tanggung jawab atau komitmen yang mendalam terhadap organisasi. Meskipun begitu, kekuasaan kepaksaan tetap memiliki peran dalam situasi tertentu, terutama jika digunakan untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban. Misalnya, dalam organisasi militer atau lembaga yang membutuhkan kedisiplinan tinggi, bentuk kekuasaan ini masih dianggap efektif. Namun, pemimpin yang bijak tidak akan bergantung sepenuhnya pada kekuasaan paksaan, karena terlalu sering menggunakan ancaman atau hukuman bisa menurunkan moral anggota dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan. Maka dari itu, kekuasaan paksaan sebaiknya digunakan secara selektif dan proporsional hanya ketika metode lain tidak berhasil. Selanjutnya, kekuasaan ahli atau expert power. Ini merupakan kekuasaan yang timbul dari kemampuan, keterampilan, dan keahlian seorang dalam bidang tertentu. Kekuasaan ini muncul karena orang lain mengakui bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, seorang teknisi yang sangat ahli di bidang komputer akan dihormati dan diikuti pendapatnya dalam hal-hal teknis karena ia dianggap memahami masalah lebih mendalam. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang memiliki kekuasaan ahli biasanya lebih dihargai karena keputusan-keputusannya didasarkan pada pertimbangan profesional dan rasional. Kekuasaan ahli juga memiliki pengaruh yang sangat kuat karena bersumber dari kepercayaan dan rasa hormat. Orang yang mengikuti seseorang karena kekuasaan ahli melakukannya secara sukarela, bukan karena takut terhadap hukuman atau karena imbalan tertentu. Hal ini membuat hubungan antar pribadi menjadi lebih sehat dan produktif. Dalam situasi seperti ini, komunikasi antara pemimpin dan anggota organisasi cenderung lebih terbuka dan ide-ide baru lebih mudah berkembang karena adanya rasa saling menghargai kemampuan masing-masing pihak. Selanjutnya ada kekuasaan panutan. Kekuasaan panutan ini merupakan bentuk kekuasaan yang bersumber dari karisma seseorang. Artinya, seseorang memiliki pengaruh terhadap individu lain bukan karena jabatan formal atau kekuasaan struktural, tetapi karena kepribadian, perilaku, atau daya tarik pribadinya yang membuat orang lain kagum dan ingin meneladaninya. Banyak individu yang secara sukarela menyatukan diri, meniru, atau mengikuti orang tersebut karena rasa hormat, kekaguman, dan keyakinan bahwa orang itu memiliki nilai-nilai atau kualitas luar biasa. Misalnya, seorang manajer yang sangat dihormati oleh bawahannya karena gaya kepemimpinannya yang inspiratif, kejujuran, dan sikap terbukanya akan memiliki kekuasaan panutan. Bawahannya mengikuti arahan bukan karena takut dihukum atau karena ada perintah langsung, tetapi karena mereka percaya dan menghargai kepribadian pemimpinnya. Begitu pula dalam dunia hiburan, seorang penyanyi yang memiliki kepribadian rendah hati dan tulus bisa menginspirasi banyak penggemar untuk meneladani sikapnya. Di bidang politik, seorang tokoh dengan karisma yang kuat seperti halnya para pemimpin besar dalam sejarah seringkali mampu memengaruhi banyak orang karena wibawa dan karismanya, bukan semata karena jabatannya. Kekuasaan panutan ini erat kaitannya dengan konsep karisma. Karisma adalah daya tarik pribadi yang membuat seseorang disegani, diikuti, atau bahkan dikagumi. Orang yang berkarisma memiliki kemampuan untuk membangun hubungan emosional dengan orang lain. Ia bisa membuat orang lain merasa termotivasi, percaya diri, dan terinspirasi.
Dalam teori kepemimpinan modern, karisma menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin berusaha mengubah dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selain itu, kekuasaan panutan tidak selalu muncul secara instan. Biasanya, kekuasaan ini terbentuk melalui proses panjang di mana seseorang menunjukkan konsistensi, integritas, dan kualitas kepribadian yang kuat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dan penghargaan orang lain terhadap individu tersebut, maka semakin besar pula derajat kekuasaan panutannya. Artinya, kekuasaan panutan sangat bergantung pada persepsi dan penerimaan orang lain. Jika orang lain kehilangan rasa kagum atau kepercayaan, maka kekuasaan panutan itu bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kekuatan utama dari kekuasaan panutan adalah kemampuan untuk memengaruhi tanpa paksaan. Orang yang menjadi panutan tidak perlu memerintah secara langsung. Namun, di sisi lain, kekuasaan ini juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang menjadi panutan, setiap perilaku dan keputusan yang diambil akan diamati dan bisa memengaruhi banyak orang. Karena itu, integritas dan konsistensi moral menjadi hal yang sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan panutan. Derajat kekuasaan panutan sangat bergantung pada seberapa besar karisma seseorang memengaruhi orang lain. Jika seorang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati tinggi, serta mampu menunjukkan ketulusan dan kejujuran, maka karismanya akan semakin kuat. Orang seperti ini bisa menginspirasi tanpa harus berbicara keras atau menuntut pengakuan. Bahkan kehadirannya saja bisa memberi pengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan struktural dan situasional merupakan dua bentuk kekuasaan yang saling berkaitan dalam konteks organisasi. Secara umum, kekuasaan struktural ditentukan oleh posisi seseorang di dalam struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, struktur menciptakan kekuasaan dan wewenang formal yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas, mengambil keputusan, dan memimpin orang lain dalam konteks tanggung jawab tertentu. Misalnya, seorang manajer memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi kepada bawahannya karena struktur organisasi menempatkannya pada posisi tertentu. Jadi, kekuasaan struktural lebih bersifat formal dan melekat pada jabatannya, bukan pada individu semata. Namun dalam kenyataan organisasi tidak semua kekuasaan bersumber dari struktur formal. Disinilah muncul kekuasaan situasional, yaitu kekuasaan yang timbul karena adanya kondisi, situasi, atau kebutuhan tertentu yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berpengaruh. Meskipun secara formal mungkin ia tidak memiliki jabatan tinggi, kekuasaan situasional bersifat lebih dinamis. Muncul karena faktor-faktor tertentu seperti kemampuan, pengalaman, pengetahuan, atau bahkan karisma seseorang dalam menangani suatu keadaan. Misalnya, ketika organisasi menghadapi krisis teknis yang rumit, seorang staf yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut dapat memegang kendali dan menjadi sumber kekuasaan sementara karena situasi menuntutnya untuk memimpin penyelesaian masalah. Kekuasaan struktural menekankan pada sistem yang sudah baku dan terorganisasi. Setiap orang tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, siapa atasan dan bawahannya, serta bagaimana alur komunikasi harus dijalankan. Kekuasaan ini bersumber dari jabatan dan aturan organisasi, seperti direktur yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengambilan keputusan strategis, kepala divisi yang mengatur unitnya, hingga supervisor yang mengarahkan pelaksanaan kerja di lapangan. Struktur ini menciptakan keteraturan dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hierarki yang jelas. Sementara itu, kekuasaan situasional bersifat lebih fleksibel dan bisa muncul di luar struktural formal. Muncul karena kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi tertentu. Kekuasaan situasional bisa bersumber dari kemampuan interpersonal, kreativitas, atau bahkan kemampuan seseorang dan mengambil keputusan cepat pada saat krisis. Dalam hal ini, seseorang bisa mendapatkan pengaruh besar tanpa harus memiliki jabatan yang tinggi.
Sebagai contoh, seorang pegawai junior yang memiliki ide inovatif bisa menjadi tokoh penting dalam proyek tertentu karena situasi membutuhkan gagasan kreatifnya. Dalam organisasi yang sehat, kekuasaan struktural dan situasional seharusnya berjalan seimbang. Kekuasaan struktural memberikan kejelasan arah dan stabilitas organisasi, sedangkan kekuasaan situasional memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jika hanya mengandalkan kekuasaan struktural, organisasi bisa menjadi kaku dan lambat dalam merespons situasi baru. Sebaliknya, jika terlalu bergantung pada kekuasaan situasional tanpa struktur yang jelas, organisasi bisa menjadi tidak teratur dan kehilangan kontrol. Selain itu, kekuasaan situasional juga seringkali memunculkan kekuasaan informal. Artinya, seseorang bisa memiliki pengaruh besar meskipun tidak memiliki posisi resmi dalam struktur organisasi. Hal ini bisa menjadi karena struktur informasi dan komunikasi di organisasi memungkinkan munculnya figur-figur yang dihormati secara sosial atau profesional. Ada kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks kepemimpinan dan manajemen organisasi. Secara sederhana, kekuasaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu unit dalam organisasi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusannya. Sejauh mana seseorang memiliki peran dan pengaruh terhadap keputusan yang diambil akan menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Dalam organisasi, tidak semua individu memiliki kekuasaan yang sama, karena posisi, tanggung jawab, serta keahlian seseorang akan mempengaruhi tingkat pengaruhnya dalam menentukan keputusan. Jika kita melihat lebih dalam, kekuasaan pengambil keputusan bukan hanya tentang siapa yang memiliki jabatan tertinggi, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pandangan, arah, dan waktu pengambilan keputusan. Misalnya, dalam sebuah organisasi, seorang manajer mungkin memiliki kewenangan formal untuk membuat keputusan, tetapi bisa saja seorang karyawan dengan keahlian khusus memiliki pengaruh yang besar terhadap arah keputusan tersebut karena pengetahuannya mendalam di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersumber dari posisi formal, melainkan juga dari kemampuan dan kompetensi seseorang dalam memberikan masukan yang relevan terhadap keputusan yang akan diambil. Selain itu juga, kekuasaan pengambilan keputusan juga berhubungan erat dengan sejauh mana seseorang mampu menentukan alternatif yang akan dipilih dalam sebuah situasi tertentu. Proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa pilihan, dan orang yang berkuasa biasanya memiliki peran penting dalam menentukan alternatif mana yang dianggap paling tepat. Misalnya, dalam organisasi, ketika terjadi permasalahan produksi, pihak yang memiliki kekuasaan akan menimbang berbagai opsi seperti mengganti alat, mengubah metode kerja, atau menambah tenaga kerja. Orang atau subunit yang memiliki kekuasaan lebih besar akan lebih dominan dalam menentukan pilihan yang diambil. Kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kekuasaan ini tidak didasarkan pada jabatan atau posisi formal seseorang, melainkan pada kemampuan individu untuk mengakses, mengelola, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan bernilai strategis. Dalam konteks organisasi modern, informasi menjadi sumber daya yang sangat vital karena setiap keputusan yang diambil akan sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seseorang yang menguasai informasi memiliki pengaruh terbesar terhadap arah kebijakan dan operasional organisasi. Seorang staf administrasi yang memiliki akses terhadap data penting perusahaan, meskipun tidak memiliki jabatan tinggi, dapat memegang kekuasaan yang signifikan karena orang lain membutuhkan informasi yang ia miliki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersumber dari posisi formal, tetapi bisa muncul dari kendali terhadap sumber daya penting seperti informasi. Dalam banyak kasus, kekuasaan informasi bahkan bisa lebih kuat dibanding kekuasaan struktural karena
karena keputusan organisasi tidak bisa dibuat tanpa dasar informasi yang akurat. Di sisi lain, seorang manajer yang efektif akan memahami betul pentingnya kekuasaan informasi. Dia tidak hanya mengandalkan jabatannya, tetapi juga memastikan dirinya memiliki akses terhadap informasi yang relevan untuk mengambil keputusan strategis. Ada kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang efektif yaitu kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas seseorang pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh adaptasinya menghadapi bawahan yang memiliki latar belakang, motivasi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, dan ada bawahan yang mau dan mampu. Yang pertama, bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang tipe pertama ini bawahan yang memang tidak memiliki motivasi dan juga tidak mempunyai kompetensi. Untuk menghadapi tipe bawahan seperti ini, seorang pemimpin harus ekstra sabar dan memberikan pengarahan yang jelas, membangun motivasi sekaligus memperkuat kemampuan teknis atau pengetahuan mereka. Prosesnya bisa cukup lama dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif serta penuh perhatian. Yang kedua, bawahan yang mau tapi tidak mampu. Yang kedua ini biasanya sudah memiliki tekad dan motivasi untuk berkembang, namun memang belum memiliki skill yang memadai. Pemimpin perlu fokus pada aspek pelatihan, memberikan kesempatan belajar, serta mendampingi mereka dengan monitoring secara berkala. Dukungan emosional juga penting agar bawahan tidak kehilangan semangat dan saat menemui kesulitan. Yang ketiga, bawahan yang tidak mau tapi mampu. Bawahan yang punya skill dan pengalaman namun kurang motivasi atau keinginan untuk maju. Bisa jadi faktor penyebabnya itu lingkungan kerja yang kurang mendukung, kurangnya penghargaan, atau masalah pribadi. Pendekatan yang efektif yaitu dengan mencari tahu akar permasalahan, membangun komunikasi yang terbuka, serta mengaitkan kontribusi bawahan dengan tujuan yang lebih besar, baik untuk dirinya sendiri maupun tim. Yang selanjutnya, bawahan yang mau dan mampu. Tipe bawahan ini merupakan tipe bawahan yang ideal, sudah memiliki kemampuan teknis dan juga motivasi yang tinggi. Pemimpin cukup memberikan kepercayaan, pendelegasian tugas yang lebih menantang, serta memberi ruang inovasi. Di sisi lain, tetap penting untuk memberikan penghargaan, feedback positif, dan peluang pengembangan diri agar semangat mereka tetap terjaga. Keberhasilan seorang pemimpin salah satunya bisa diukur dari kemampuannya mengidentifikasi apa kebutuhan kelompok yang dipimpinnya sesuai kategori di atas. Pemimpin juga harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan terhadap kondisi dan situasi yang dihadapi. Tidak bisa satu gaya diterapkan secara kaku untuk semua orang atau semua masalah. Fleksibilitas dan kepekaan terhadap perubahan adalah kunci seorang pemimpin yang efektif. Selanjutnya ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, kriteria ini ada memiliki 5 kriteria. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. 2. Kemampuan untuk bisa perspektif. Suatu kelompok terdapat masalah komunikasi antar anggota. Pemimpin yang perseptif bisa segera mendeteksi sumber masalah tersebut, misalnya lewat perubahan sikap, absensi yang menurun, atau penurunan produktivitas kerja. Dengan begitu, pemimpin bisa mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki situasi tersebut. Dalam lingkup yang lebih luas, seperti dalam perusahaan, seorang manajer yang perseptif akan mampu membaca tren pasar, perubahan perilaku konsumen, serta potensi persaingan dari luar. Kemampuan
Kemampuan ini memerlukan kepekaan, ketelitian, dan analisis yang mendalam terhadap data serta fenomena yang ada. Dengan memiliki kualitas ini, pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat dan strategis sehingga organisasi tetap relevan dan kompetitif. Selain itu, kepekaan terhadap tujuan organisasi juga sangat penting. Seorang pemimpin tidak hanya harus tahu tujuan besarnya, tetapi juga mampu menghubungkan setiap tugas dan program kerja yang dijalankan oleh anggotanya dengan tujuan organisasi tersebut. Kemampuan perseptif juga termasuk introspeksi diri, di mana seorang pemimpin harus menilai diri sendiri secara objektif. Apakah sudah mampu menjalankan fungsi dengan baik? Apa kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki? Dengan introspeksi, pemimpin dapat mengetahui apakah gaya kepemimpinannya sudah sesuai kebutuhan organisasi atau perlu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Introspeksi bagi pemimpin bukan hanya soal refleksi pribadi, melainkan juga evaluasi terhadap strategi dan hasil kerja. Mengambil keputusan atau menyelesaikan program kerja, pemimpin perseptif akan menilai apakah hasilnya sudah sesuai harapan, lalu mencari penyebab jika ada kendala. Setelah tahu penyebabnya, pemimpin yang baik akan segera melakukan penyesuaian agar tujuan tetap tercapai. Yang ketiga, bersikap objektif. Objektivitas yaitu kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Apabila perseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain. Objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Menentukan prioritas. Seorang pemimpin dihadapkan pada berbagai tugas, masalah, dan tanggung jawab yang harus dikelola dalam waktu yang terbatas. Maka dari itu, kemampuan memilah mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda menjadi esensial. Menentukan prioritas adalah seni menempatkan fokus pada hal-hal yang benar-benar berdampak besar terhadap tujuan organisasi. Tidak semua masalah atau tugas harus diselesaikan bersamaan, dan seorang pemimpin harus mampu menilai tingkat urgensi dan pentingnya suatu pekerjaan. Hal ini sering disebut dengan konsep manajemen waktu dan manajemen tugas. Kemampuan prioritas sangat berguna saat menghadapi situasi darurat atau saat terjadi krisis. Contohnya, ketika sebuah perusahaan sedang mendapat komplain konsumen bersamaan dengan deadline laporan keuangan, seorang pemimpin yang baik akan menganalisa urgensi dan dampak dari dua masalah tersebut, lalu mengambil keputusan cerdas. Apakah menyusun tim khusus untuk merespon konsumen terlebih dahulu atau membagi tugas agar kedua masalah bisa diatasi secara efektif. Di dalam dunia nyata, pemimpin yang mampu menentukan prioritas umumnya membuat daftar tugas berdasarkan skala prioritas. Selain itu, pemimpin juga harus komunikatif dalam menyampaikan prioritas kepada tim. Tanpa komunikasi yang jelas, anggota tim bisa merasa kebingungan dan akhirnya malah menunda pekerjaan yang seharusnya diprioritaskan. Maka dari itu, menyusun rapat singkat secara periodik, briefing, atau sistem manajemen proyek menjadi penting untuk menjaga komitmen dan fokus tim pada tujuan utama. Di era digital ini, tantangan menentukan prioritas semakin besar karena banyaknya distraksi dan informasi yang masuk setiap hari. Seorang pemimpin harus mampu memfilter informasi yang dengan bijak, menetapkan tujuan yang smart atau spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, dan berani mengambil keputusan tegas ketika harus memilih antara beberapa opsi yang sama-sama menentang. Dalam evaluasi kepemimpinan, kriteria prioritas dapat dilihat dari beberapa efektif pemimpin dalam mengalokasikan sumber daya, waktu, serta kemampuan tim. Pemimpin yang gagal menentukan prioritas seringkali mengalami kelelahan tim, proyek yang gagal tepat waktu, atau penyalahgunaan sumber daya. Sebaliknya, pemimpin yang piawai dalam menentukan prioritas akan membantu tim mencapai target secara lebih efisien dan produktif. 5. Kemampuan berkomunikasi.
Pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam kepemimpinan. Kemampuan berkomunikasi adalah salah satu aspek yang sangat krusial dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu menyampaikan keputusan tersebut secara jelas dan meyakinkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Komunikasi di sini bukan sekadar berbicara, melainkan termasuk proses menyampaikan ide, visi, harapan, perintah, serta umpan balik dalam berbagai bentuk, verbal, nonverbal, tertulis, bahkan melalui tindakan. Kepemimpinan dalam organisasi apapun, baik formal maupun informal, membutuhkan keterampilan komunikasi untuk membangun kerjasama yang solid, menjaga keharmonisan tim, serta memastikan bahwa setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Pemimpin yang baik akan berusaha mendengarkan masukan dari anggota, memberikan instruksi yang mudah dimengerti, dan mampu menyampaikan apresiasi ataupun kritik dengan cara yang membangun. Ada beberapa elemen penting yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam hal komunikasi ya. Yang pertama, kejelasan pesan. Pesan harus disampaikan dengan jelas, tidak ambigu, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua anggota. Yang kedua, active listening. Pemimpin yang baik tidak hanya berbicara tetapi juga mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh anggota tim. Yang ketiga, ada empati, yaitu menunjukkan perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain dalam proses komunikasi. Yang keempat, ada feedback yang konstruktif, di mana memberikan umpan balik yang membangun agar anggota tim terus berkembang. Yang kelima, adaptasi gaya komunikasi, yaitu kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, situasi, dan budaya kerja. Dari keempat elemen ini sangat menunjang efektivitas komunikasi seorang pemimpin. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka seluruh informasi penting dapat tersampaikan dan dimengerti dengan baik oleh semua pihak terkait. Perilaku pemimpin. Berbicara mengenai perilaku pemimpin, kita tidak lagi hanya membahas tentang apa saja syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif, tetapi lebih kepada bagaimana perilaku atau tindakan nyata yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Artinya, fokus utama dalam perilaku kepemimpinan bukan lagi pada teori tentang kepribadian atau ciri bawaan yang membuat seseorang menjadi pemimpin, melainkan pada apa yang dilakukan pemimpin itu sendiri. Para ahli manajemen kemudian mulai meneliti tentang apa yang dilakukan oleh pemimpin efektif dalam kesehariannya. Misalnya, bagaimana cara mereka mendengarkan bawahannya, bagaimana mereka menyampaikan tugas atau instruksi, bagaimana mereka mengambil keputusan di saat-saat krusial, dan juga bagaimana mereka berkomunikasi serta memberikan motivasi kepada para anggota timnya. Semua perilaku ini menjadi dasar untuk memahami seperti apa seorang pemimpin yang benar-benar efektif di dalam organisasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa memang benar seorang pemimpin harus memiliki kualitas tertentu. Namun yang menarik yaitu kualitas saja tidak cukup untuk menjadikan seorang sebagai pemimpin yang efektif. Di samping kualitas, ada pula cara terbaik dalam memimpin, yaitu perilaku yang ditunjukkan secara konsisten. Jadi, seorang pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan bakat atau karisma alami saja, tetapi juga harus belajar bagaimana bertindak dan berperilaku secara tepat dalam konteks organisasi. Selanjutnya, karakter pemimpin. Karakter pemimpin yang ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin ideal seharusnya memiliki berbagai kualitas yang tidak hanya mencerminkan kemampuan intelektual, tetapi juga moral dan emosional. Pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Kecerdasan di sini bukan hanya berarti memiliki pengetahuan luas, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis situasi, mengambil keputusan yang tepat, serta berpikir strategis dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Pemimpin yang cerdas mampu memprediksi dampak dari setiap kebijakan yang diambil dan beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Selanjutnya, pemimpin ideal juga adalah pemimpin yang berinisiatif. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya menunggu instruksi atau arahan, tetapi mampu menciptakan ide dan tindakan baru yang bermanfaat bagi kelompok atau organisasinya. Inisiatif mencerminkan jiwa kepemimpinan sejati, di mana seorang pemimpin mampu memulai sesuatu tanpa harus disuruh, serta mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya untuk bertindak secara proaktif. Kemudian, seorang pemimpin ideal harus memiliki sifat bertanggung jawab. Tanggung jawab menunjukkan kedewasaan dan integritas seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan lari dari kesalahan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain, tetapi akan mengakui kekeliruan dan berusaha memperbaikinya. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang bertanggung jawab juga akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil membawa manfaat dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, pemimpin ideal juga pemimpin yang dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Ketika seorang pemimpin memiliki integritas dan konsistensi antara ucapan dan tindakan, tanpa adanya kepercayaan, kepemimpinan akan kehilangan maknanya karena orang-orang tidak lagi yakin terhadap arah dan kebijakan yang diberikan. Sifat berikutnya yaitu adalah jujur. Kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur akan membangun kredibilitas dan rasa hormat dari para pengikutnya. Dalam situasi apapun, kejujuran menjadi pedoman untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan maupun keputusan. Kejujuran juga menjadi pelindung dari penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali muncul dalam praktik kepemimpinan. Selain jujur, pemimpin ideal juga harus rela berkorban. Pengorbanan di sini tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi kemajuan kelompok. Pemimpin yang rela berkorban menunjukkan bahwa kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi. Dalam dunia organisasi, pemimpin yang memiliki semangat pengorbanan biasanya akan menginspirasi anggota lainnya untuk ikut bekerja keras dan berkontribusi demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pemimpin yang ideal juga adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Cinta dalam konteks ini menggambarkan kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab sosial terhadap anggota yang dipimpin. Pemimpin yang mencintai kelompoknya akan memperlakukan setiap anggota dengan adil, memberikan dukungan moral, serta memastikan kesejahteraan mereka. Ketika pemimpin menunjukkan kasih sayang dan perhatian, maka para pengikut pun akan membalas dengan loyalitas dan semangat kerja yang tinggi. Jika semua karakter ini dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kepemimpinan yang dijalankan akan bersifat efektif dan berpengaruh positif. Pemimpin yang cerdas, berinisiatif, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, rela berkorban, dan mencintai kelompoknya akan mampu membangun harmoni dan kepercayaan di dalam organisasi. Selain itu, pemimpin dengan karakter seperti ini juga akan menjadi teladan yang baik bagi bawahannya, karena kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari posisi atau jabatan, tetapi dari seberapa besar pengaruh positif yang ditinggalkan kepada orang lain. Dengan begitu, karakter pemimpin ideal tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang dari pembelajaran, pengalaman, dan pembentukan moral. Seorang pemimpin perlu terus mengasah kemampuan berpikir, memperkuat nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta mengembangkan rasa empati dan cinta terhadap kelompoknya agar dapat menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Pemimpin yang hanya memerintah merupakan sosok yang memahami kepemimpinan sebagai kekuasaan mutlak. Ia merasa bahwa dengan menjadi pemimpin, ia memiliki
hak penuh untuk mengatur segala hal tanpa memperhatikan masukan dari bawahannya. Pemimpin seperti ini cenderung bersikap otoriter dan berfokus pada perintah daripada komunikasi. Padahal dalam organisasi yang sehat, komunikasi dua arah sangat penting untuk membangun rasa saling menghargai dan kerjasama. Ketika seorang pemimpin hanya memerintah tanpa mempertimbangkan perasaan, ide, atau kondisi timnya, maka tim akan merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Pemimpin ideal seharusnya menjadi fasilitator yang membantu timnya berkembang, bukan hanya penguasa yang memberikan instruksi tanpa dialog. Yang kedua, jarang berdiskusi menjadi ciri lain dari pemimpin yang tidak ideal. Pemimpin yang jarang berdiskusi biasanya cenderung menutup diri dari ide dan gagasan baru yang datang dari timnya. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali hanya berdasarkan sudut pandang pribadi pemimpin dan tanpa melihat kondisi di lapangan. Kurangnya diskusi juga bisa menimbulkan jarak emosional antara pemimpin dan bawahannya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan konflik internal karena tidak ada ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan aspirasi atau masalah yang mereka hadapi. Padahal berdiskusi bukan hanya soal mencari solusi, tetapi juga sarana untuk membangun rasa kebersamaan dan kepercayaan antara pemimpin dan tim. Dengan berdiskusi secara terbuka, pemimpin bisa mengetahui kebutuhan tim dan menyesuaikan strategi kepemimpinannya agar lebih efektif dan relevan. Yang ketiga, pemimpin yang tidak memberikan kepercayaan. Pemimpin ini adalah tipe pemimpin yang selalu curiga terhadap kemampuan timnya. Ia cenderung melakukan pengawasan berlebihan atau micromanagement dan tidak memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berinisiatif. Akibatnya, anggota tim merasa tidak dipercaya dan tidak memiliki ruang untuk berkembang. Dalam konteks psikologis, kepercayaan adalah dasar dari hubungan kerja yang sehat. Ketika seorang pemimpin percaya kepada timnya, tim akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Yang keempat, tidak memberikan pujian. Dalam konteks kepemimpinan, pemberian pujian bukan hanya sekadar ucapan terima kasih atau basa-basi kepada bawahan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan terhadap usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh anggota tim. Pemimpin yang tidak memberikan pujian seringkali menimbulkan suasana kerja yang kaku dan penuh tekanan. Hal ini disebabkan karena bawahan merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah cukup baik di mata atasannya. Yang selanjutnya yaitu konflik. Dalam sebuah organisasi, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan, dan karakter antar individu. Namun cara pemimpin dalam menyikapi konflik menjadi pembeda antara pemimpin ideal dan tidak ideal. Pemimpin yang tidak ideal biasa membiarkan konflik terjadi tanpa mencoba mencari solusi. Yang selanjutnya, pemimpin yang tidak terbuka. Keterbukaan dalam kepemimpinan mencakup transparansi dalam komunikasi, kejelasan dalam pengambil keputusan, dan ketersediaan menerima masukan dari bawahan. Pemimpin yang tertutup biasanya tidak memberikan informasi yang cukup tentang arah organisasi, tujuan tim, maupun alasan di balik suatu kebijakan. Akibatnya, bawahan menjadi kebingungan karena tidak tahu arah yang harus diambil. Dapat kita lihat bahwa pemimpin yang tidak ideal pada dasarnya gagal dalam membangun hubungan yang sehat dengan bawahannya. Mereka tidak memahami pentingnya motivasi, empati, dan berkomunikasi dalam mengelola tim. Akibatnya, lingkungan kerja menjadi tidak produktif, penuh tekanan, dan minim kepercayaan. Dalam konteks organisasi, hal ini bisa berdampak langsung pada pencapaian tujuan karena tim yang tidak sulit untuk bekerja secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.